مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام مرحبا يا شهر رمضان يا شهر الصيام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bertemu di hari kedua pada kegiatan pesantren kilat virtual SD Negeri 1 Wonoboyo tahun 2021. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah hari kedua dan untuk tugas-tugas hari yang pertama kemarin sudah banyak sekali yang mengirimkan. Bagi kalian yang belum mengirimkan tugas, diharapkan segera mengirimkan ke nomor Bu Isma seperti biasanya. Baiklah, di hari kedua ini termasuk di hari terakhir kita pesantren kilat sebelum kalian liburan lebaran. Nah, hari ini kita akan masuk tentang materi puasa Syawal. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, kita awali dengan membaca basmalah dan doa belajar secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa Allah memudahkan kita untuk mencari ilmu hari ini dan mengamalkan apa yang akan kita dapatkan hari ini. Lah, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasanya kita harus menggugah semangat dulu bernyanyi. Karena kemarin terbagi menjadi dua kelompok antara kelas rendah dengan kelas tinggi. Sekarang materi hari ini semua kelas rata ya. Jadi semua nanti kalian dari rumah harus mengikuti menyanyi agar lebih semangat. Ingat, saat pesantren kilat virtual usahakan dengan serius, duduk dan memperhatikan dengan baik. Jangan sambil tiduran, jangan sambil bercanda, jangan sambil bermain. Kalian harus belajar serius, belajar bertanggung jawab meskipun kita melaksanakan secara online. Baiklah, nanti Bu Isma akan berikan contoh. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kalau Kau. Nah, nanti kalian dari rumah mengikuti supaya lebih semangat ya. 1, 2, 3. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji tepuk dada. Kalau kau suka ngaji tepuk dada. Kalau kau suka ngaji, mari kita lakukan. Kalau kau suka ngaji semuanya. Wonoboyo 1 pasti bisa. Nah, seperti biasanya di akhir setelah kita ice breaking harus disertakan Wonoboyo 1. Kalian menjawabnya pasti bisa secara serempak dari rumah ya. Kita ulangi sekali lagi supaya lebih kompak meskipun kita secara virtual. Kita ulangi secara bersama-sama. Bu Isma bernyanyi dari sini dan kalian usahakan juga bernyanyi dari rumah. 1, 2, 3. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji, tepuk dada. Kalau kau suka ngaji, tepuk dada. Kalau kau suka ngaji, mari kita lakukan. Kalau kau suka ngaji semuanya. Wonoboyo 1 pasti bisa.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kalian yang sudah mempraktikkan dari rumah. Semoga semakin semangat dan semangat belajarnya ya. Kita akan masuk ke materi puasa Syawal. Hari ini kita akan membahas tentang puasa ya, puasa sunnah. Karena kita masih di bulan Ramadan, ini adalah salah satu bulan yang terbaik ya, bulan yang paling baik di antara 12 bulan yang lainnya. Nah, puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Kemudian ada beberapa puasa yang hukumnya sunnah. Tapi juga ada beberapa puasa lagi yang hukumnya sangat dianjurkan. Jadi ada yang beberapa hukumnya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Salah satunya yaitu puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Kalian sudah mengetahui bahwa puasa itu adalah menahan haus dan lapar. Selain menahan haus dan lapar, kalian juga harus menahan amarah, menahan emosi, menahan untuk berbuat salah ya, menahan untuk berbuat kejelekan. Jadi pada bulan puasa ini kita diharapkan untuk senantiasa berbuat kebaikan dan meningkatkan ibadah kita. Begitu ya anak-anak. Jadi untuk puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Nah, setelah puasa Ramadan ini selesai, yang tinggal beberapa hari lagi kita akan lebaran. Setelah lebaran nanti, setelah puasa Ramadan ini akan ada puasa Syawal. Nah, salah satu kebaikan dari puasa Syawal ini ya, karena puasa ini adalah perisai. Perisai itu pelindung manusia di dunia juga di akhirat ya. Bisa kalian lihat pada materi di atas, puasa adalah perisai di dunia maupun di akhirat. Jika di dunia itu puasa sebagai perisai manusia, pelindung manusia dari perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang jelek-jelek, perbuatan yang jahat-jahat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut perbuatan yang maksiat. Nah, puasa ini fungsinya membantu kita, melindungi kita dari perbuatan maksiat. Apakah ada di antara kalian saat berpuasa ingin berbohong kepada orang tua? Pastinya tidak. Saat kita berpuasa, kita merasa ingin selalu melakukan kebaikan. Nah, itulah mengapa puasa sebagai perisai manusia dari perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini sebagai perisai manusia di akhirat nanti. Dari apa, Bu? Nah, puasa ini nanti sebagai saksi kita, amalan kita yang akan melindungi kita dari api neraka. Ya, sebagai perisai manusia dari api neraka, api yang sangat-sangat panas, tidak ada tandingannya di dunia ini ya. Tidak ada pembandingnya api neraka di dunia ini. Di korek api saja, ketika korek api kita nyalakan dan tangan kita sudah di atas korek api tersebut terasa sangat panas. Apalagi nanti di neraka. Na'udzubillahi min dzalik ya. Semoga puasa ini, puasa Ramadan ini membantu kita untuk terhindar dari api neraka. Itu salah satu fungsi dari puasa. Begitu ya. Kemudian selanjutnya tentang puasa Syawal. Nah, apa itu puasa Syawal? Puasa Syawal itu adalah puasa selama 6 hari yang dilakukan di bulan Syawal. Jadi setelah bulan Ramadan itu kan datang bulan Syawal. Nah, di bulan Syawal itu dianjurkan untuk kita sebagai umat muslim tetap melakukan puasa yang disebut puasa Syawal selama 6 hari. Nah, puasa Syawal ini sudah dijelaskan ya, ada beberapa hadis, silahkan nanti kalian bisa baca sendiri, materi ada di atas. Selanjutnya puasa Syawal ini keutamaannya, keistimewaannya, kenapa kok kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa Syawal ini? Karena puasa ini ganjarannya seperti melakukan puasa setahun penuh.
Siapa yang tidak mau? Pasti semuanya mau. Puasa selama 6 hari, tetapi sama Allah dinilai kita puasa selama setahun penuh. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Tentunya ya, meskipun dilaksanakan 6 hari di bulan Syawal, pasti godaannya sangat luar biasa. Ada opor ayam, ada ketupat, ada sajian kue-kue pada waktu lebaran yang sangat menggoda. Nah, itu adalah salah satu tantangan kita nanti untuk bisa melanjutkan puasa setelah bulan Ramadan ini. Apakah kita akan berhasil melaksanakan puasa Syawal? Nah, kita lihat nanti di bulan Syawal ya. Bagi kalian yang ingin latihan di bulan Syawal nanti untuk puasa, belum 1 hari full tidak masalah. Misalnya azan duhur untuk kalian berbuka tidak masalah. Azan asar kalian ingin melahap es campur karena sudah tidak tahan, perutnya terasa perih karena belum terbiasa, tidak masalah. Yang terpenting kita memiliki niat, kita memiliki kemauan untuk melatih diri kita melaksanakan puasa Syawal. Kuncinya adalah jangan melakukan sendiri ya, jangan melakukan sendiri. Kalian usahakan mengajak kakak, mengajak orang tua, mengajak saudara untuk melaksanakan puasa Syawal. Agar apa? Agar lebih kuat untuk menjalani puasa di bulan Syawal itu. Selanjutnya, karena ini puasa 6 hari dinilai setahun penuh ya, setahun penuh, apakah dilaksanakan selama berturut-turut? Nah, tentunya tidak ya. Puasa Syawal itu dilaksanakan setelah tanggal 1 Syawal. Jadi pada tanggal 1 Syawal, itu setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita melaksanakan sholat Id, itu dilarang berpuasa ya. Itu adalah hari yang dilarang berpuasa. Kemudian besoknya setelah kita sholat Id baru boleh melaksanakan puasa Syawal. Jadi larangan berpuasa ini pada tanggal 1 Syawal, dan kita diperbolehkan untuk melaksanakan puasa ini mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal terakhir di bulan Syawal ya. Kemudian pelaksanaannya apakah secara berturut-turut, Bu? Nah, tentunya tidak. Boleh secara dilaksanakan hari ini, kemudian besok tidak berpuasa, dilaksanakan besok lagi berpuasa, tidak masalah. Intinya, selama bulan Syawal itu kalian berpuasa selama 6 hari meskipun tidak berturut-turut. Misalnya 2 hari dulu, kemudian istirahat, kemudian puasa lagi 3 hari, istirahat lagi, kemudian dilanjutkan puasa lagi 1 hari. Nah, itu kan sudah 6 meskipun tidak secara berturut-turut. Tidak secara berurutan tidak masalah, yang penting jumlahnya tetap 6 hari. Nah, selanjutnya bagi kaum perempuan, bagi anak-anak perempuan yang mungkin kelas 6, kelas 5 ataupun kelas 4 yang sudah menemui siklus haid. Nah, untuk anak-anak perempuan ya, untuk perempuan yang misalnya di bulan Ramadan ini memiliki hutang puasa, yang bagi kalian memiliki hutang puasa dianjurkan untuk menghodok dulu hutang puasanya, mengganti dulu. Jadi diganti dulu hutang puasanya. Misalnya, Bu, saya ada hutang puasa selama 4 hari. Apakah boleh melaksanakan puasa Syawal? Nah, tentunya boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat hutang puasa itu harus dibayar dulu. Jadi kalian membayar hutang dulu, puasa dulu 4 hari. Kemudian kalau sudah lunas hutang puasanya, dilanjutkan puasa Syawal selama 6 hari. Gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, membayar hutang itu wajib. Kita membayar hutang kepada manusia saja wajib hukumnya. Apalagi kita membayar hutang kepada Allah. Puasa ini kan adalah salah satu bentuk ibadah. Ketika ibadah kita tidak lengkap di bulan Ramadan ini bagi perempuan, kita harus membayar dulu di bulan Syawalnya.
Jadi kalau ada hutang puasa selama 4 hari, 3 hari, kita lebih baik mengerjakan yang wajib dulu. Yang wajib ini apa? Membayar hutang. Hutang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diselesaikan dulu hutang puasanya. Nah, kalau masih ada waktu untuk puasa Syawal, kalian kemudian melanjutkan untuk berpuasa Syawal. Jadi, jangan langsung berpuasa Syawal tapi masih mempunyai hutang. Karena puasa Syawal ini hukumnya sunnah. Sedangkan membayar hutang puasa di bulan Ramadan ini adalah hukumnya wajib. Nah, jadi melaksanakan yang wajib terlebih dahulu, kemudian yang sunnah. Kalau misalnya waktunya Syawal sudah habis, berganti kepada bulan yang lain, ya sudah, tidak masalah, tidak apa-apa ya. Yang penting kewajiban kita, hutang puasa kita sudah terbayarkan. Kalaupun belum bisa berpuasa Syawal, insya Allah tidak menjadi masalah, karena masih banyak sekali puasa-puasa sunnah yang lain yang pahalanya, ganjarannya tidak kalah dengan puasa Syawal. Nah, itu adalah materi tentang puasa Syawal ya. Bagi kalian yang ada pertanyaan, boleh melalui Japri ya, karena ternyata kalau melalui kolom komentar tertutup dengan absensinya. Kalau ada pertanyaan, boleh Japri Bu Isma melalui nomor yang biasanya. Itu tadi adalah materi kita hari ini tentang puasa Syawal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mencari ilmu hari ini, kemudian mempraktekannya nanti di bulan Syawal, insya Allah ya. Bu Isma rasa cukup untuk materi pesantren kilat hari kedua ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan kebaikan untuk kita semuanya ya. Sebelum kita tutup, kita ucapkan hamdalah dahulu secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis jangan lupa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita dalam majelis pagi ini. Bagi ada yang bercanda atau bermain, atau ada yang kurang memperhatikan, atau Bu Isma ada kekurangan kata, kesalahan kata, semoga Allah menurunkan rahmat juga ampunannya kepada kita pagi hari ini. Amin amin ya robbal alamin. Itu ya. Untuk tugas, silahkan kalian mencatat poin-poin penting, dari materi pagi hari ini. Tidak perlu secara detail, tidak perlu. Kalian catat dengan kalimat kalian sendiri ya. Usahakan sesingkat mungkin, tetapi tetap mengandung materi yang jelas gitu ya. Maksimal 1 halaman buku tulis ya, maksimal 1 halaman buku tulis saja. Jadi agar tidak terlalu banyak. Dah, Bu Isma rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sebelum Bu Isma tutup, Bu Isma bersama guru-guru Wonoboyo 1 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam mengajar ada salah kata, jika dalam selama pembelajaran daring ini banyak kekurangan gitu ya. Terima kasih untuk kalian yang senantiasa memperhatikan, mengirimkan tugas dengan tepat, dengan waktu yang on time, kemudian tetap semangat mengikuti pelajaran hingga hari ini yang insya Allah nanti ini sebagai penutup kita sebelum lebaran gitu ya. Bu Isma ucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita bertemu kembali setelah liburan Hari Raya Idul Fitri ya. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, semangat berpuasa, dan jangan lupa mempraktikkan puasa Syawalnya.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya Bu Isma mohon maaf. Jika ada kekurangan, ada kesalahan, ada kata yang menyinggung, ada kata yang tidak berkenan, Bu Isma mohon maaf, itu datang dari Bu Isma pribadi. Jika ada banyak kebaikan, ada kebahagiaan dalam majelis pagi ini, itu mutlak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Kemudian kita bertemu lagi setelah Hari Raya Idul Fitri ya. Tetap semangat belajar, tetap semangat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.